Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sukacita sekali beribadah bersama dengan saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kudus ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan yang Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami masih ada pada hari ini. Kami masih hidup, kami masih bernafas. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna buat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati Tuhan. Walaupun kami dalam kesulitan Tuhan, tapi satu hal Tuhan kami percaya, bahwa Engkau peduli kepada kami Tuhan. Satu hal kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat kami Tuhan. Haleluya.
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami merasakan saat ini Tuhan, Kau hadir tempat ini. Kau menjamah kami semua Tuhan. Kau menjamah jemaat-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan, untuk dapat melihat Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang menyertai kehidupan kami ketika kami melewati jalan-jalan yang berliku, ketika kami melewati semua peristiwa yang kami alami Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi esok Tuhan, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Tuhan punya waktu yang indah buat kami, dan kami percaya itu Tuhan. Waktu bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu Tuhan itu yang terbaik buat kami. Haleluya.
kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami boleh mempermuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami berjalan di dalam kehidupan ini, kami makin jelas tahu Bapa apa yang harus kami lakukan sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur bagi Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat indah sekali kalau kita boleh bersama-sama beribadah. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema kita bulan ini adalah merebut kembali panggilan, dan topiknya merebut kembali panggilan dalam kesehatan dan semangat. Wah, dalam masa-masa pandemi ini ternyata temanya pas banget buat kita, yaitu harus kembali panggilan dalam kesehatan dan semangat. Memang masa yang sangat sulit ya, dimana kita harus menjaga kesehatan dan kita harus terus semangat. Nah, saat ini kita ingat akan istilah mens sana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di 1 Tesalonika ayat 5, di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita akan baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ya. Saya akan bacakan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di ayat ini mengatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang dituntut untuk terus bisa memelihara tubuh dan roh jiwa kita. Sebelumnya saya mau menerangkan antara hubungan tubuh dengan Tuhan. Hubungan tubuh dan Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat dengan tubuh kita itu tergantung seberapa kita menilai tubuh bagi kita. Jadi maksudnya kalau kita itu mengerti tentang tubuh kita, itu akan berdampak dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perlakukan dengan tubuh kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita menilai tubuh kita, itu benar-benar sangat berpengaruh dengan keadaan kita memperlakukannya. Orang yang tidak paham dengan nilai tubuhnya, maka orang itu akan sembarangan memakai tubuhnya. Contoh misal, kalau dia menilai bahwa kecantikan itu adalah yang nomor satu, maka dia akan selalu memperhatikan wajahnya, kemana-mana dia, waduh ada jerawat sedikit, dia ketakutan, kekhawatiran. Nah, itu contohnya ketika dia menilai tubuhnya itu, dan itu yang diperlakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang suatu konsep tentang yang saya simpulkan tuh 3. Tubuh dan pencipta. Tubuh dan pencipta. Jadi manusia itu diciptakan Allah berwujud dari tanah liat, ya, terus dibentuk sama Allah, dibentuk. Setelah itu diberi nafas kehidupan. Nah, kalau waktu Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dia hanya berkata,
Dia hanya berfirman maka jadi. Hai binatang, jadi binatang. Hai langit bumi, jadilah langit bumi, jadi gitu ya. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia membentuk dengan tangannya sendiri dari tanah liat, dan Dia menghembuskan nafas kehidupan hidung manusia itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ternyata Tuhan menciptakan manusia itu punya maksud yang sangat mulia. Dia nggak sembarangan seperti Dia bilang, jadilah kamu binatang, jadilah kamu hewan, jadilah bintang. Itu jadi. Tetapi dengan manusia, Dia itu membentuk dari tanah liat, dan Dia menghembuskan nafasnya. Jadi roh Allah ada tinggal di dalam hidup manusia. Itu adalah manusia itu spesial. Manusia itu adalah ciptaan yang sangat mulia. Karena itu ketika manusia diciptakan ini mengerti bahwa tubuhnya, bahwa diri kita ini, manusia ini adalah makhluk yang mulia, maka dia nggak akan sembarangan memakai tubuhnya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang yang tadi saya bilang, Mbak, dia tidak mengerti, tidak paham dengan nilai tubuhnya, sehingga dia sembarangan merokok aja, nggak ada masalah bagi orang yang nggak mengerti nilai tubuhnya. Tetapi ketika orang tahu dia diciptakan oleh Allah dengan sesuatu yang spesial, yaitu dengan membentuk dari tanah liat, terus menghembuskan nafas, roh Allah ada dalam hidup manusia. Dia tidak akan berani sembarangan. Manusia tidak akan sembarangan melakukan tubuhnya dengan merokok, dengan berzina. Bahkan di dalam 1 Korintus 16 ya, di situ dikatakan dengan gampangnya aja itu manusia memperlakukan tubuhnya dengan melakukan perzinahan dengan pelacur yang dia anggap seperti dia makan terus dibuang. Dan tubuhnya, dia melakukan dosa, dia melakukan hal yang bagi dia itu nggak merasa bersalah, lalu hilang begitu aja. Tapi bagi manusia yang tahu bahwa dia diciptakan itu mulia, dia nggak akan pakai tubuhnya dengan sembarangan. Dia pasti akan menjaga. Jadi tubuh dan penciptanya. Jadi manusia harus tahu dia diciptakan itu mulia. Dan yang kedua saya engkas di sini yaitu tubuh dan kejatuhan. Ketika manusia dibentuk oleh Tuhan dan dia jatuh di dalam dosa karena dia makan buah kehidupan, mohon pengetahuan baik dan benar, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu membawa pengaruh yang sangat besar dalam hidup manusia. Di dalam Kejadian 3 itu dikatakan bahwa hubungan Allah dengan manusia rusak. Bahkan hubungan manusia dengan manusia itu rusak. Kejadian 3 itu di situ Adam menyalahkan Hawa. Ya, karena wanita itu yang kau ciptakan sehingga aku makan buah itu. Ya, seperti itu. Jadi ketika tubuh jatuh dalam dosa, tubuh dan kejatuhan dosa itu manusia jatuh dalam dosa, itu hubungan manusia dengan Allah itu rusak. Hubungan manusia dengan manusia rusak. Hawa, Adam menyalahkan Hawa, itu terjadi hubungan yang rusak. Boleh dikatakan manusia itu bisa mati. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, dia mati. Hukumannya kekal. Dan yang ketiga, tubuh dan kebangkitan. Ya, di 1 Korintus 15 itu Allah itu mengasihi manusia. Ketika dia menciptakan manusia itu punya tujuan. Manusia itu mulia. Tapi karena kesalahan manusia, dia akhirnya jatuh di dalam dosa. Akhirnya manusia bisa mati di alam maut. Tetapi karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia rela menjadi manusia. Allah rela menjadi manusia dan bernama Yesus Kristus. Yesus itu waktu dia ditikam,
yang menjelma menjadi manusia. Tapi Yesus rela dia menjadi seperti manusia, dia ditusuk, diludahin, dia dihajar sampai dia berdarah-darah. Seandainya dia bilang begini sama Bapaknya, "Hei, kamu ngajar aku, lukaku hilang." Bisa dia sembuh karena dia Allah. Tapi dia rela berbuat seperti itu, menjadi manusia, sehingga tubuhnya berdarah-darah untuk menebus manusia, agar manusia masuk kembali dalam rencana Allah, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus tahu bahwa tubuh itu ada kaitannya dengan kebangkitan. Ketika kita tahu bahwa Allah itu menebus kita dengan darah yang mahal, kita ini, tubuh kita ini sudah dibayar lunas. Nah, yang ketiga itu ya, tubuh dan kebangkitan itu kita itu sudah dibayar lunas. Di 1 Korintus 6 ayat 19 ayat 20 sampai 20 kita akan baca ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa tubuh Kristus itu rela dihajar, dihancurkan, dipukul, dirajam, disalib, dan dia mati. Akhirnya dia dikubur, dia bangkit untuk kita. Jadi kita ini, tubuh kita ini bukan milikku lagi, bukan milik diri kita sendiri, tetapi kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan ini bukan kepunyaanku, tapi tubuh ini adalah kepunyaan Yesus, Allah sendiri. Karena itu kalau kita tahu konsep ini, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang sudah dibayar, kita nggak akan sembarangan memakai tubuh kita. Kita akan hati-hati. Kita akan memakai tubuh kita dengan hal-hal yang benar, yang kudus, yang baik. Kita nggak akan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Apa yang kita ucapkan, itu firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita perlakukan tubuh kita itu seperti kita tahu nilainya, bahwa kita ini adalah milik Kristus, dan harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hidup sehat? Karena kita bukan, untuk anak cucuku, aku nggak mau merepotkan anak cucuku supaya aku sehat. Bukan hanya itu, tetapi kita harus tahu bahwa tubuh kita itu bukan milik kita. Itu yang paling penting. Tubuh itu adalah miliknya Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita tahu 3 konsep ini, bahwa tubuh kita diciptakan itu adalah sesuatu yang mulia, maka kita nggak akan sembarangan pakai tubuh kita. Dan kedua, ketika tubuh kita jatuh dalam dosa, yang harusnya kita mati, yang harusnya kita ini ada di alam maut, tapi kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu oleh darah Yesus Kristus. Dan yang ketiga, tubuh itu nanti akan bangkit bersama dengan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita semua. Tubuh kita ini harus benar-benar sehat, ya. Bukan untuk anak cucu kita, enggak, bukan untuk merepotkan orang, tapi yang penting adalah bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Kristus. Sehingga ketika kita tahu itu, maka kita enggak akan sembarangan hidup. Kita akan selalu bisa mengerti hidup sehat. Hidup sehat itu
kalau orang udah tahu benar-benar bahwa tubuhnya ini milik Kristus, pasti akan dijaga, pasti akan dipelihara dengan baik. Jangan kita tahu makanan yang mengandung kolesterol terus kita makan sebanyak-banyaknya, ya, makan kepiting sama telur asin lagi, aduh itu tambah kolesterol, dan akhirnya kita sakit. Nah ini berarti kita nggak ngerti bahwa kita ini adalah baitnya yang kudus, yang harus dijaga, dipelihara. Dan bahkan kita nggak akan mungkin memakai tubuh kita ini dengan diisi dengan asap rokok masuk dalam paru-paru kita sehingga kita menjadi sakit paru-paru kita. Kalau kita tahu itu, pasti kita akan buang itu semua. Dan kita tidak akan mengisi tubuh kita dengan film-film porno, dengan pikiran-pikiran yang kotor, dengan melihat hal-hal yang menajiskan tubuh kita. Kita nggak akan mungkin seperti itu. Ketika kita tahu konsep kita bahwa hidup kita ini sudah dibayar lunas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita tahu itu, pasti kita akan hidup sehat. Nah, hidup sehat itu pasti kita akan cari-cari info supaya badan kita ini sehat, ya. Bukan karena nilai kita pasti sudah berubah. Kalau yang tadi nilai tubuh kita itu kita pikir kalau aku cantik, ya, dengan caranya aku memperlakukan wajahku, tubuhku supaya jadi cantik, sampai keterlaluan, ada jerawat sedikit udah bingung, udah khawatir gitu. Itu terlaluan dan itu keliru. Tetapi ketika kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus, kita akan melakukan hal-hal yang sehat, kita pasti melakukan hal yang benar. Contohnya, ya, satu, kita harus bersuka cita, nggak perlu khawatir. Nggak ada jerawat satu, nggak usah khawatir, tetap bersuka cita. Dan ketika kita bersuka cita, hati kita gembira, maka imun yang baik, yang positif itu akan membuat kita sehat. Dan yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita ini, tubuh kita ini harus kita pelihara, kita menjaga kekudusan dan berperilaku yang baik. Ketika kita menjaga kekudusan dan berperilaku yang baik, maka jadi enak hidup kita itu, enjoy gitu ya, nggak suka berbohong, kita ngomong apa adanya, kita pasti akan hidup sehat. Ketika orang suka berbohong, imunnya akan turun, ya. Dan ini akan membuat orang itu akan sakit karena suka berpura-pura, pakai topeng, ya, perilakunya tuh pura-pura gitu loh, sehingga dia membuat khawatir sendiri, ya, dan ini membuat imunnya menurun. Dan yang mungkin lagi, yang ketiga, saya catat di sini, yaitu perkatakan sesuatu yang baik. Jadi kita harus berkata yang baik. Dan yang keempat, olahraga, ya. Olahraga itu menjaga tubuh kita supaya apa? Kita perlu fresh, ya. Kadang jiwa kita itu jenuh dengan banyak pekerjaan, dengan banyak urusan yang membuat kadang pikiran kita ini kalau HP saya ini kebanyakan memori, dia akan ngehang, nggak bisa keluar apa-apa, dan HP ini lama-lama kan tidak bisa dipakai. Sama dengan kita isi pikiran kita dengan banyak pikiran, banyak urusan, kita nggak pernah refreshing, nggak pernah olahraga, membuat pikiran kita tuh ngehang, cepet pikun, ya. Kita akan menjadi orang yang pelupa. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mulai pola hidup sehat. Ketika kita tahu tubuh kita itu miliknya Kristus, jadi nggak usah disuruh-suruh, hei olahraga gitu. Jadi nggak usah disuruh-suruh lagi, hei makan yang sehat, makan buah, makan sayuran, ya. Nggak usah disuruh-suruh. Otomatis pola pikir kita akan berubah ketika kita tahu
kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan tangannya sendiri, dengan nafas kehidupan yang dimasukkan dalam hidup manusia. Kita adalah makhluk mulia. Manusia itu ada makhluk mulia, pribadi yang mulia. Jadi tidak akan sembarangan pakai tubuh kita. Ya, dan kita juga tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, hidupnya manusia dengan Allah hubungannya rusak. Manusia dengan sesamanya hubungannya rusak. Tapi ketika kita tahu bahwa tubuh itu akan dibangkitkan, kita akan merubah hidup kita menjadi manusia yang hidup sehat, ya, hidup sehat dengan Allah dan juga dengan manusia dan dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa, ketika Engkau begitu mulia menciptakan kami. Kami Kau ciptakan dari tanah liat dan Kau bentuk dengan tangan-Mu sendiri. Kau berikan kami nafas kehidupan sehingga hidup kami Kau isi dengan roh. Tubuh kami, jiwa roh kami menjadi hidup karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan ketika kami manusia jatuh dalam dosa, mungkin selama ini kami tidak tahu Tuhan dengan keadaan tubuh kami, sehingga kami tidak bisa menilai hidup kami ini dengan benar. Kami tidak bisa melakukannya, memperlakukan tubuh kami dengan baik. Tuhan Yesus, ampuni kami. Pada saat ini kami mau berubah. Ketika kami melakukan hal-hal yang jahat dengan tubuh kami selama ini, mungkin kami merokok sehingga tubuh kami yang adalah bait-Mu yang kudus kami isi dengan asap rokok yang menyakiti hati-Mu. Karena tubuh ini Tuhan, Kau sudah bayar lunas, dan ini bukan milik kami sendiri, tapi tubuh ini adalah milik-Mu Kristus. Pada saat ini, bukakan mata roh kami agar kami mengerti kebenaran, sehingga kami dapat menjaga tubuh kami, memeliharanya, dan kami akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan dalam kekudusan. Engkau datang ke dunia, Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit untuk menyediakan rumah di surga buat setiap kami yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, terima kasih untuk saat ini. Biarlah firman-Mu masuk di dalam hati pikiran kami, mengubah pola pikir kami, agar kami memelihara tubuh kami dengan baik dan dengan benar, sehingga tubuh kami sehat, jiwa pikiran kami sehat, dan roh kami Tuhan sehat. Karena kami isi dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk hidup benar, kudus di hadapan-Mu. Berkati setiap kami semua yang datang, berkati setiap kami semua yang mendengar akan firman-Mu ini, sehingga setiap kami menjadi umat-umat pilihan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan firman-Mu ini dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara buat setiap kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang menang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Lini. Terberkati dengan firman Tuhan ya.
ketika kita menjaga tubuh kita dan kita tahu bahwa firman Tuhan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, berarti satu hal, kita akan menjaga tubuh kita sedemikian rupa dan kita juga akan menjaga kesehatan kita. Sukacita terus, karena sukacita itu tidak menurunkan imun kita, tapi meningkatkan imun kita. Ya, terima kasih. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kami akan membacakan warta gereja. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang akan menabur, akan disediakan juga Gereja Isa Al-Masih Gading Nias Residen dengan nomor rekening BCA ada di bawah ini, 4133 068 689, dan TPI GLS BCA juga ada di bawah ini, yaitu 4133 989989. Ada lagi pengumuman, ada temu kangen nih di GNR dengan Zoom setiap hari Rabu minggu pertama dan ketiga pada jam 19 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Ayo, siapa yang mau bergabung, mari bergabung. Kita bisa sharing-sharing di situ. Enak sekali temu kangen. Dan GLS setiap hari Kamis jam 19.30. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami silakan Bapak Titus. Jika saudara ingin ideal sehat, maka rohnya harus dikasih makan yang benar, yaitu dari firman Tuhan. Bahkan supaya tidak terjadi kolesterol rohani, Yesus sendiri mengatakan, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan jiwa juga harus dikasih makan yang sehat. Tadi disebutkan oleh pembicara, maaf saya revisi, tadi disebutkan kejatuhan manusia itu karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan benar. Seharusnya yang baik dan jahat. Kemudian cara makan yang benar jiwa kita adalah taruh pikiran dan perasaan Kristus. Kemudian kalau tubuh kita mau sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diperhadapkan pada stres dan stres, direnggangkan atau tarik menarik. Kita diperhadapkan berkat dan kutuk. Dan hari ini di pandemi ini yang penyakit COVID-19 tidak kelihatan mata ini, kita diperhadapkan dengan sehat dan sakit. Bersama saya, pilihlah yang sehat. Bagaimana cara kita mau hidup sehat? Sehat dengan obat, jangan lupa. Obat. O-nya olahraga. Minimal jalan kaki 10.000 langkah per hari. Minimal. B. Berjemur di bawah sinar matahari. Ini dapat vitamin D. Orang Semarang vitamin D itu DD. Berjemur di bawah sinar matahari pagi jam 9 sampai jam 10. Jadi vitamin C, vitamin E, tambah vitamin D. Kemudian obat A-nya apa? Asupan makan bergizi. Ini mak-mak rupanya ada yang tambah 2 kilo, 3 kilo, 6 kilo. Kurangi karbonya. Kemudian obat T-nya apa? Tidur cukup. Cukup tidur itu sehari 7 sampai 8 jam per hari. Lalu yang bilang, Pak, kami tidurnya lebih dari 8 jam, tapi jam 4 baru tidur. Kenapa? Oh, kecanduan drakor, drama Korea 100 jilid. Sampai apa? Kecanduan drakor sampai game porn, games porno. Makanya jam 4 baru tidur. Mensana incorpore sano, tadi pembicara sampaikan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Belum tentu. Ternyata di pinggir jalan ada orang yang gagah perkasa, ternyata dia kentir, ketawa-ketawa sendiri. Karena itu, kasih roh, jiwa, dan tubuh kita dengan porsinya. Oleh karena itu, supaya tidak salah, maka mensana incorpore sano ini yang benar seharusnya adalah orandum et utsit mensana incorpore sano. Semoga dalam tubuhmu yang sehat
terdapat jiwa yang kuat. Nah, dikatakan, wah saya banget ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah kita. Saya undang kita pakai berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau merebut kembali panggilan kesehatan kami, semangat kami, dengan kami mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Agar roh kami kuat, kami akan mengkonsumsi pikiran dan perasaan Kristus di dalam jiwa kami, agar kami memiliki perasaan dan kehendak yang benar. Dan kami akan belajar dengan obat, olahraga, berjemur, dengan asupan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih ada bersama-sama dalam ibadah ini, semua adalah kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur karena hidup kami tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi kami. Ekonomi tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi sekeliling kami. Tetapi orang benar hidup karena iman. Dan hari ini kami beriman dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami menerima berkat-Mu. Kami buka hati kami angkat tangan kami. Mari Tuhan berkenan Engkau memberkati jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, buka wadah kita, hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat. Ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di hidup kami. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus dipulihkan. Mari kita bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.